Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa Sultra TV yang ada di rumah. Senang sekali hari ini saya Odang kembali bertemu di acara yang paling kita nantikan setiap sore nantinya, apalagi kalau bukan siar Majelis Taklim Ramadan. Dan pastinya hari ini di kesekian sore, hari ini pastinya kita masih bersama bunda-bunda, ibu-ibu yang cantik yang sudah ada di studio. Yang kalau saya lihat dari sebelah sini kayaknya semua adalah alumni Miss Hijab Sulawesi Tenggara pada masanya. Dan pastinya hari ini sudah hadir ibu-ibu BKMT dari Kecamatan Puatu dan juga BKMT dari Kecamatan Kendari Barat yang pastinya hari ini akan membersamai syiar kita sore hari ini. Namun sebelum kita mulai mendengarkan syiar kita di sore hari ini, boleh saya cek lagi semangatnya di sore hari ini untuk ibu-ibu semua. Boleh kita cek yel-yelnya Bunda? Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Luar biasa. Dan pastinya di siar sore ini tentunya tidak lengkap tanpa kehadiran narasumber kita yang hari ini sudah ada di samping saya. Ada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Subang Fahri SH selaku narasumber yang pastinya hari ini akan memberikan kita syiar-syiar yang terkait dengan kaitan nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Untuk itu, untuk membahas lebih dalamnya, saya silakan Ustadz untuk memberitahukan kepada kita semua. Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Farada siyam Ramadan wa atsala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senantiasa kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, Bapak dan Ibu dan moderator yang mendampingi saya, membersamai saya. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, insyaallah tercurah pula kepada kita sekalian. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada sore hari ini di dalam majelis ini kita bincang-bincang ya menyangkut masalah kaitannya dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh pemandu acara tadi di Kendari TV melalui majelis ini menginformasikan kepada kita bicara menyangkut masalah nuzul Quran kaitannya dengan Lailatul Qadar. Nah, kalau kita kembali ke sejarah klasik, ya kitab-kitab samawi, bahwa ternyata di dalam bulan suci Ramadan ini bukan hanya Al-Quran diturunkan. Ya, ibu sekalian, kalau kita kembali kepada sejarah tentang keistimewaan bulan suci Ramadan ini, ternyata ibu sekalian, kitab-kitab samawi yang kita imani itu, selain Al-Quran, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur. Bahkan di dalam satu riwayat itu menjelaskan tentang sebab nusulnya kitab-kitab samawi itu ternyata bukan Al-Quran saja. Sebelumnya, yang biasa kita baca di surah Al-Ala, di akhir surah Al-Ala itu, Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu biasa dibaca oleh para imam kita, terutama karena disunahkan dibaca imam itu di hari Jumat setelah salat Jumat. Itu makna Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa ternyata diturunkan oleh Allah itu jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Tapi suhuf itu belum berupa Al-Quran. Baru kata suhuf itu baru berupa lembaran. Ya, itu di dalam sejarah Islam itu turun pada 1 Ramadan. Ternyata ibu-ibu sekalian, ya, 700 tahun setelah kitab
yang saya ungkapkan tadi, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ternyata diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan umatnya jatuh pada tanggal 6 Ramadan. Begitu hebatnya Ramadan, Ibu sekalian. Jangan kita bilang, oh, Pak Haji barangkali secara kebetulan. Tidak, memang sudah diatur dan sudah didesain kalau bahasa modernnya sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 700 tahun. Kira-kira berapa generasi itu, Ibu sekalian? Kalau satu generasi itu 20 tahun, berarti sekitar 25, ya 25 generasi. Jadi, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim jatuh pada 1 Ramadan, ya 700 tahun setelah itu turun lagi kitab ya Taurat itu kepada Nabi Musa, itu jatuh pada tanggal 6 Ramadan. Tidak sampai di situ, Ibu sekalian. Dalam satu riwayat, setelah 500 tahun turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa, diturunkan lagi kitab Zabur kepada Nabi Daud dan umatnya. Ini wajib kita imani, Ibu sekalian, ya. Wajib kita percaya itu. Karena itu salah satu dalam rukun iman. Kitab ternyata diturunkan oleh Allah pada 12 Ramadan. Ya, jadi kitab Zabur kepada Nabi Daud dan umatnya itu diturunkan pada 12 Ramadan. Tidak sampai di situ. Setelah 1200 tahun menjelang sesudah kitab Zabur kepada Nabi Daud dan umatnya, diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam bersama dengan umatnya. Itu jatuh pada tanggal 18 Ramadan. Itu di dalam sejarah ini. Dalam sejarah di buku Risalah Puasa, Ibu sekalian. Dijelaskan tentang Risalah itu puasa. Ternyata Ibu sekalian, kapan Al-Quran diturunkan itu setelah 500 tahun turunnya kitab Injil kepada Nabi Isa, diturunkan Al-Quran. Jatuh pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Saya kira 18 Ramadan. Ternyata Ibu sekalian sudah pada tahu semua. Ya, sudah tahu semua. Saya lirik dulu. Moderator sampai saya 18 tahun, ternyata 17 Ramadan. Itu Ibu sekalian. Itu hebatnya majelis ta'lim itu. Jadi kita mendapatkan ilmu agama itu dalam bahasa agama syai'an pasai'an, sedikit demi sedikit. Jadi sedikit demi sedikit. Oh, ternyata bukan hanya Al-Quran diturunkan melalui. Begitu istimewanya Ramadan. Karena memang ternyata Ibu sekalian dikatakan kullu amali ibni Adam yudha'af lahul hasanah. Itu hadis qudsi, Ibu sekalian. Maknanya dari Allah, Nabi yang melepaskan, ya, kullu amali, segala amal-amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan ila sab'ati mi'ati dipin sampai 700 kali lipat. Tetapi hadis qudsi menyatakan illa as-sauma, kecuali puasa, kata Allah dalam hadis qudsi itu, illa as-sauma fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajasibi, aku yang memberi penilaian. Begitu hebatnya Ramadan sekalian. Jadi kalau dalam ayat-ayat itu manja'a bil hasanah falahu salihah, siapa melakukan kebaikan dapat 10 pahala dan keburukan dapat 1. Bahkan ini kita tidak tahu kira-kira berapa itu amalan-amalan di dalam bulan suci. Karena Allah sendiri di dalam hadis qudsi itu mengatakan illa as-sauma, kecuali puasa. Dalam bulan Ramadan maksudnya itu. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajasibi. Itulah Ibu sekalian. Sehingga mengapa di dalam salah satu kaidah hadis Nabi mengatakan man fariha biduhuli Ramadan. Siapa yang bergembira tatkala datangnya bulan suci Ramadan, Allah sudah mengatakan faharramallahu jasaduhu binar. Allah mengharamkan jasadnya hamba itu, baik laki-laki, bapak dan ibu, untuk masuk neraka. Faharramallahu jasaduhu binar, mengharamkan. Karena kenapa Ibu sekalian? Sederhana sekali. Ya ada orang yang sakit mengatakan, bagaimana bisa saya puasa ini hanya berapa jam saya tidak makan, tidak bisa. Mati saya ini 14 jam saya mah. Tapi kalau ibu yakin bahwa hidup atau mati saya tetap puasa, menghilang itu menghilang seketika itu. Ya, betul ya Ibu? Betul. Yang kedua, kalau kita sore-sore hari ini jangankan anak-anak orang tua, sebentar ini kira-kira apa-apa yang saya makan, sudah ada kue panada, sudah ada bakso, sudah ada kita makan semua. Tapi ternyata setelah masuk berbuka, Pak Ustaz Kiai Mursidin membacakan doa, langsung kita mencicipi, baru 3 biji kurma kita sudah puas segar. Apa maknanya? Karena berkah puasa Ibu sekalian. Padahal tadinya kita sudah berbagai cara, ada cola, ada panadanya, ya. Bahkan ada lapisnya,
ada onde-onde, semua kita mau makan. Tapi onde-onde kadang-kala kita tidak cicipi lagi. Baru kurma 3 biji kalau ada kurma. Kalau tidak ada kita minum teh saja lebih dari cukup Ibu sekalian. Begitu indahnya. Saya kembali. Jadi itu memaknai bahwa bulan suci Ramadan semua peristiwa-peristiwa penting yang terjadi termasuk kitab-kitab samawi, ya yang kertas samawi itu turun. Kitab-kitab samawi wajib kita imani. Jadi bukan hanya Al-Quran, mulai suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim jatuh pada tanggal 1 Ramadan, 700 tahun setelah itu turun lagi kitab Taurat kepada Nabi Musa 6 Ramadan, setelah selesai itu kitab Sabur, ya, kitab Sabur 500 tahun setelah itu diturunkan kepada Nabi Daud dan umatnya, 1200 tahun setelah kitab Sabur turun kitab Injil, kemudian setelah 500 tahun diturunkan Al-Quran yang kita bilang tadi pada tanggal 17 Ramadan. Ibu-ibu sekalian, Al-Quran pun diturun. Ya, kalau kita baca, selalu dikatakan Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui 2 fase. Di dalam kitab termasuk kitab-kitab itu di Risalah Puasa. Al-Quran pernah turun satu kaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu satu kaligus. Nanti setelah langit dunia, Baitul Izzah baru turun secara berangsur-ansur. 1, 2, 3 ayat yang dimulai dengan Iqra bi ismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu biasa diceramakan itu, kemudian ditutup dengan surah Al-Maidah ayat 3. Tapi ada illatnya Bu sekalian. Ya, karena ternyata di dalam satu riwayat setelah al-yauma akmaltu lakum dinakum ada hadis yang kuat mengatakan Nabi setelah itu masih ada 3 hari sebelum masih ada ayat turun, yaitu surah ya wadduha walaili isa saja, surah duha. Itu terakhir turun surah Al-Maidah menurut satu riwayat itu adalah menyangkut masalah hukum. Ya, masa sementara ayat karena Nabi masih hidup 81 atau 82 hari setelah turun ayat terakhir itu. Tapi ternyata Nabi sebelum meninggal ada ayat turun. Itulah salah satu di antaranya itu tadi. Nah, itu kita tidak persoalkan adalah masalah asbabun nusulnya Ibu sekalian. Oh, jauh sebelum Al-Quran diturunkan, ternyata kitab-kitab samawi yang kita wajib imani. Ya, wajib kita imani. Yang bukan hanya Al-Quran, kita percaya bahwa ada namanya kitab Sabur, ada namanya kitab Taurat, ada namanya kitab Injil dan diturunkan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna sebuah. Jadi begitu istimewanya Ramadan sehingga apa yang saya ungkapkan tadi Ibu sekalian. Kita kan sering, ya kalau penceramah kita biasa itu ya ayatnya ayat kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Hampir setiap penceramah itu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti umat-umat sebelumnya itu ada juga puasa seperti di mana sampai 40 hari. Ada juga umat-umat yang tidak mau minum yang seperti susu dan sebagainya, air putih. Itu juga termasuk puasa. Nah, mengapa Ibu sekalian yang kita kenal bahwa yang kuat berpuasa itu adalah Nabi Yakub. Sehingga pernah ditegur oleh Allah. Karena dalam satu riwayat itu bahwa memang orangnya kekar badannya. Sehingga Nabi mengatakan, ya Yakub, tubuhmu itu juga punya hak. Nah, kalau bicara tubuh punya hak berarti punya hak untuk makan dan minum. Tapi kenapa? Ya, kenapa? Ya, harus kamu puasa. Maka kalau kamu menghargai tubuhmu, maka puasalah 1 hari. Ya, 1 hari tidak puasa. Jangan puasa terus. Nah, kadang-kadang kala kita biasa, 1 bulan ini. Itulah memaknai keburukan Ibu sekalian. Sehingga kalau kita mau melihat puasa itu paling tidak ada 3 hal yang perlu kita tinjau Ibu sekalian. Puasa dilihat dari sisi rohani. Kedua, puasa dilihat dari sisi ya jasmani atau fisik. Dan yang ketiga, puasa dilihat dari sisi ijtimaiyah, kesatuan. Ibu sekalian, saya kaitkan dengan itu. Mengapa? Karena puasa dilihat dari sisi rohani Ibu sekalian. Kadangkala kita selesai sahur masih ada makanan mungkin ayam goreng yang tidak sempat dihabisi.
Ya, masih ada minuman-minuman yang ya masih segar yang kita tidak sempat habisi, kita simpan di kulkas. Misalnya, karena rata-rata saya yakin ada kulkas ini. Kalau orang tua dulu dibalut dengan kain apa itu ya, supaya dihangat terus, disimpan. Tapi mungkin ibu sekalian pulang seperti ini atau di mana saja, pulang dari pasar atau dari pengajian dan sebagainya. Kadangkala itu kita buka itu pulang, wih, ternyata masih ada yang goreng. Ya itu saya tahu, coba cicipi itu. Maka langsung kita berdialog dengan nurani kita. Ini saimun. Saya dalam keadaan puasa. Maka kita tutup. Tidak ada orang yang menghalangi itu sekalian. Tidak ada orang yang melarang. Tidak ada mata sepasang mata yang bisa mengintip. Tapi ini saimun. Saya dalam keadaan puasa ibu sekalian. Tidak. Makanannya pun juga makanan halal. Kita peroleh dengan cara halal. Tapi itu karena faktor iman yang ada dalam dada kita ini, ibu sekalian. Itu biasa, ibu sekalian. Ya, jadi itu puasa dilihat dari sisi rohani. Ya, waktu kita dulu masih kecil-kecil itu biasa mandi di sungai dan sebagainya. Kita lompat dalam keadaan haus, biasa kita menyelam, barangkali kita bisa minum-minum air sedikit. Ya, saya kira ada juga ibu di antara dari banyak yang pernah biasa mandi-mandi di sungai. Ya, biasa itu waktu masih anak-anak, ada banyak anak-anak. Supaya jangan dimarahi ibu kalau tidak puasa, sementara kita haus ya kita minum. Tapi itu belum kita pahami itu ini saimun. Ya belum, karena namanya juga belum ada kewajiban untuk berpuasa kan namanya kita belum, kalau belum balik dan sebagainya. Biasa terjadi. Mungkin udah betul juga ini Pak Haji bilang ini. Seperti itu ibu sekalian. Tapi kalau kita katakan ini saimun, sementara apapun di situ. Itulah yang tadi saya katakan di majelis itu bahwa mendatangkan dalam situasi masuk bulan Ramadan yang kita biasa itu mahnya sudah akut, bagaimana saya mau puasa ini? Tapi kalau kita yakin bahwa hidup atau mati, saya juga akan tetap mati, maka saya berpuasa, insya Allah hilang itu, ya hilang itu namanya haus dan lapar ibu sekalian. Itulah saya ungkapkan ibu sekalian. Kita sering hanya terbenak di benak kita bagaimana hidup yang enak, tapi kita kadang kurang membayangkan bagaimana mati yang enak. Nah itu kita harus, jadi tidak hanya bagaimana hidup yang enak, tapi kita bayangkan juga bagaimana mati yang enak. Tentu yang dimaksud itu biasa di dalam WA itu husnul khotimah. Ya, biasa kan kalau kita doa, semoga keluarga saya tetap sabar keluarganya dan pergi meninggalkan dalam arti kata husnul khatimah. Tapi kita kurang membayangkan itu. Kadang-kadang tapi tidak ada di sini. Nah, di majelis taklim yang lain seperti itu. Jadi kita jarang memikirkan bagaimana mati yang enak, yang kita banyak pikirkan bagaimana hidup menjadi hidup yang enak. Saya kembali lagi ibu sekalian. Yaitu masalah nusul Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu Baitul Izzah, disitulah baru turun secara berangsur-angsur yang kita baca biasa. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu, kata nusul itu, ada ayat-ayat Al-Quran yang memang merupakan jawaban atas pertanyaan seorang Nabi. Satu ketika Rasulullah ditangi seorang ibu-ibu. Ibu sekalian. Tapi pada waktu itu, ibu-ibu bertanya kepada Aisyah, dia tidak langsung kepada Rasulullah. Ya Aisyah tanyakan kepada Rasulullah bahwa bagaimana saya ini sudah nenek-nenek, ini sudah sepupu, ya apakah saya bisa masuk surga? Jadi Rasulullah juga dalam satu riwayat juga biasa juga bercanda ibu, tapi bercanda bukan ketawa terbahak-bahak dan sebagainya. Setelah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan dan sempat didengar bahwa Aisyah tidak ada nenek-nenek di dalam, ya tidak ada nenek-nenek yang di dalam surga. Maka menangislah itu seorang ibu. Rasulullah pas mau keluar. Setelah pulang ternyata itu ibu masih ada terseduh-seduh di situ. Lalu Rasul bertanya kepada Aisyah, Aisyah kenapa itu nih? Dia bilang, boleh jadi Rasulullah itu ucapannya Rasulullah bahwa tidak ada nenek-nenek. Maka Rasulullah menjawab, ya Aisyah, ya Ummi, bahwa kakek nenek-nenek, kakek-kakek setelah masuk surga, nenek-nenek akan berubah menjadi gadis cantik.
kakek-kakek setelah masuk surga menjadi anak muda yang ganteng seperti di sebelah kanan saya. Barulah puas itu nenek terima. Nah itu juga. Jadi jangan kita bilang bahwa Rasulullah tidak bercanda. Ya banyak juga bercanda. Sama dengan itu. Kalau Rasulullah mencicipi makanan dan sebagainya, lalu Aisyah mengatakan ya, biasanya Anda usah kita. Biasa itu seorang ibu mengatakan, Pak, bagaimana enak, tidak asin. Dia bilang suaminya, dia tidak bilang, asin sekali. Tapi dia bilang, Aisyah, kalau masa berikutnya dikurangi garamnya, berarti asin tadi yang dia makan. Nah itu begitu, maka senang istri jamu, kamu ini apa kerjamu ikut PKK dan sebagainya kok biar masa asin juga, tidak begitu. Ya mestinya kalau Rasulullah mengatakan kalau berikutnya memasak dikurangi garamnya berarti, tapi jangan juga dijawab, tapi tidak ada di sini. Pak, tidak banyak di garam, saya kasih masih itu ke asin. Tidak mungkin asin kalau tidak banyak garamnya. Itu baku jawab itu, tapi yang bagus Pak, itu dalam Islam. Kembali lagi kita. Jadi Al-Quran menjelaskan bukan hanya masalah salat saja, bukan masalah-masalah saja, tapi semua sisi-sisi kehidupan itu diatur di dalam Al-Quran, ibu sekalian. Sehingga tidak hanya sampai kepada masalah ibadah, masalah hal sahsia, masalah karena dari 6.236 ayat yang ibu sekalian, ya 114 surah, ada mengatakan juga 6.666 ayat dalam Al-Quran, itu tujuannya agar mudah dihafal, 6.006, tapi yang itu adalah 6.236 ayat Al-Quran. Kenapa ibu sekalian? Karena ada salah satu di dalam surah Al-Quran itu, ya dari ayat itu, dari surah itu digabungkan. Misalnya berpendapat kalau mengatakan 114 surah, tapi ternyata, ini usul Quran ini, kita bicara usul Quran, ada mengatakan 112. Kalau 112 itu maka alasannya mudah sekali. Bahwa ada 2 kul itu dijadikan satu, yaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Maka sisa tinggal 113. Yang kedua, Al-Quran itu yang mana itu adalah surah Al-Fatihah. Alasannya tidak perlu dimasukkan itu karena bagi surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu seorang muslim atau muslimah minimal 17 kali dibaca setiap hari. Nah, kalau 17 kali selalu dibaca berulang-ulang sudah pasti dihafal. Kalau sudah dihafal tidak perlu ditulis, begitu alasannya. Tapi yang ini adalah 114. Tidak, 114. Apa alasanmu bila 112? Begini, intinya tentang Al-Quran itu. Yang jelas bahwa Al-Quran sudah dibentangkan masalah hukum, masalah ahwal sasya perkawinan, masalah perdata, masalah pidana dan sebagainya. Sehingga seluruh sisi kehidupan itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Apa yang kita ingin sampaikan ibu sekalian bahwa setiap hari itu senantiasa kita ingin berdoa. Semoga iman kita semakin dikuatkan. Badan kita semakin disehatkan. Ya, upaya-upaya kita bersama ayah dan ibu dan anak-anak kita, usaha-usaha kita semoga dilancarkan. Kemudian adalah rezeki yang kita dapatkan itu semoga rezeki itu berberkah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita selalu menjalin silaturahim atau silaturahmi. Seperti ini, mungkin kita ada tadi satu naik PT-PT bersama-sama, atau ada naik mobil bersama-sama, atau misalnya ada baku bonceng motor sambil kita bercerita tentang kehidupan agama atau cerita tentang kehidupan keluarga dan sebagainya. Yang jelas bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini kita ambil manfaatnya. Apa yang saya ungkapkan tadi bahwa di dalam salah satu ayat suci Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 208 kalau saya tidak salah itu mengatakan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu dalam Islam itu secara keseluruhan. Jadi seluruh sisi-sisi kehidupan itu sudah diatur oleh Al-Quran dan sudah ada dasarnya di dalam Al-Quran, ibu sekalian. Kalau hal ini kita lakukan maka kita mempelajari tentang nusul Quran, turun sebab-sebabnya ini apa sebabnya. Salah satu di antaranya tadi itu.
Setelah seorang ibu datang menanyakan tentang adakah orang tua masuk surga, Nabi mengatakan tidak. Setelah pula mengatakan kenapa orang di surga itu tidak ada lagi kalau nenek-nenek menjadi gadis cantik, bapak-bapak, kakek menjadi seorang perjaka yang ganteng dan gagah sekalian. Baru puaslah. Itulah makna sebuah kehidupan ibu sekalian. Tidak hanya sampai di situ, Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa Al-Quran itu kadangkala turun menjadi jawaban atas pertanyaan yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ibu sekalian kita masih biasa mendengar ungkapan-ungkapan atau masih biasa mendengarkan ulasan-ulasan yang disampaikan oleh para ustaz kita dan sebagainya, bahwa mengapa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat-ayat mutasyabihat. Yang muhkam itu pasti aqimus shalah wa atuz zakah. Jelas, kata muhkam itu jelas. Nah, yang mutasyabihat itu biasa ibu sekalian yang muncul kita dalam arti kata kita secara pandang, ya para ulama itu menafsirkan. Tidak usah jauh-jauh ibu sekalian, ya kalau kita kembali seperti kemarin kan ada yang sudah puasa tanggal 11. Ya ada puasa tanggal 12. Karena memang ibu sekalian, ya 1 bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Yang tidak ada itu kalau 32 hari atau 31 hari. Maksudnya belum puasa sudah puasa. Nah, itu yang tidak ada. Tapi kalau 1 bulan itu dalam perhitungan Qamariah, bulan termasuk bulan Ramadan. Kenapa kita kemarin kita tidak puasa tanggal 11? Karena ada 2 cara menghitungnya. Itu ru'yah dan hisab. Ya. Nah, sepakat ulama dalam arti kata hadis Nabi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kamu setelah melihat bulan, ya, dan berbuka setelah melihat bulan. Jangan kita puasa kalau bilang 1 Syawal loh, berarti haram hukumnya kita berpuasa. Ibu sekalian. Nah, mengapa rata-rata itu perhitungan hisab dan ru'yat itu dalam bulan Ramadan? Kalau Sya'ban itu genap, biasanya Ramadannya 29 hari. Nah, kemarin itu Sya'ban itu nanti habis pada menjelang maghrib. Sehingga setelah ini kelompok hisab ru'yat itu mengatakan baru 0,70 derajat. Padahal disepakati 3 derajat. Tapi andai kata Sya'bannya itu habis di pagi hari, maka jelas lengkaplah bulan puasa. Yang penting itu tadi, jangan kita puasa ya sudah 31 hari kita masih puasa. Padahal bulan itu kalau bukan 29 hari 30 hari itu tadi. Kalau kurang Sya'bannya berarti lengkap Ramadannya. Kalau Ramadan Sya'bannya 30 hari, maka itu yang perlu kita pahami. Itulah namanya umat-umat yang muttabi. Umat-umat yang muttabi itu mengikuti pendapat dengan mengetahui alasannya ibu sekalian. Itu berkaitan dengan nuzul Quran. Apa kaitannya nuzul Quran dengan Lailatul Qadar ibu sekalian? Sederhana sekali. Ya. Karena di dalam Al-Quran itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi saya biasa memain ibu sekalian dengan anak-anak muda seperti anak muda saya. Bilang, nak, kalau saya balik misalnya 17 tahun dan umur saya sekarang 74 tahun, ya ibu sekalian, umur saya 74 tahun, ya berarti saya sudah melakukan kewajiban. Tidak usah 50 kali, 60 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar. 1 kali saja, tapi lebih banyak, lebih bagus. Ya, khairum min alfi syahr. 1 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kita hitung itu. Kalau 1000 bulan itu udah 83 hari, ya 83 bulan, ya 83 tahun, ya 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Adakah di sini ibu sekalian yang umur 83 tahun 4 bulan? Saya kira belum ada. Saya saja baru 74 tahun ibu sekalian. 1 kali. Bagaimana kalau misalnya 5 kali, 6 kali, 10 kali, atau 20 kali? Masya Allah, luar biasa sekali.
khairum min alfi syahr. Nah, bagaimana tanda-tanda orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar Ibu sekalian? Nah, ini yang perlu. Ya, orang yang hati-hati menjaga puasanya, tertib dalam keadaan berpuasa, bukan hanya puasa wajib, termasuk ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah sudah dilakukan. Sama dengan ibu tadi, itu ya dalam majelis ini biasanya. Karena kita ingin sekali memperbanyak salat sunat, masuk di masjid, kita bisa. Padahal sementara azan, misalnya. Jangan kita salat sunnah dulu kalau sementara azan. Lewatkan itu salat. Karena kenapa Ibu sekalian? Satu ketika Nabi pada waktu bicara di Masjidil Haram, itu kalau sudah naik haji kita lihat itu di muka Babus Salam itu ada sekitar 60 meter ke arah selatan. Itu Nabi pernah bicara di majelis seperti ini. Setelah Nabi sementara bicara, maka azan dikumandangkan di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi berhenti. Nanti setelah selesai azan, baru Nabi lanjutkan pembicaraan. Berdirilah anak muda. Ya Muhammad, ya Nabiullah, lima satasqut fi waktu azan. Kenapa Rasulullah terdiam pada waktu azan dikumandangkan? Adakah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi? Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak mendapatkan secara pasti dari 6.236 ayat dalam Al-Quran. Tapi aku pernah membaca satu kisah bahwa orang yang sementara bicara tatkala azan dikumandangkan, dikhawatirkan mengakhiri hidupnya dengan kejahatan. Coba kita bayangkan sekali. Karena memang membaca saja Al-Quran Ibu sekalian, di saat azan dikumandangkan, kita berhenti, apalagi mau bicara. Itulah Ibu sekalian, satu makna bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini, kita masuk masjid, kalau pas kita masuk masjid azan dikumandangkan, kita berdiri sejenak. Nanti selesai azan, baru kita salat sunat. Ada lagi yang lain dari saya Ibu sekalian, terutama kami laki-laki ini, selesai salat sunat sini pindah lagi di sana, karena katanya menjadi saksi. Memang betul. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, bima kanu yaf'alun. Artinya, semua tempat-tempat yang kita lakukan beribadah dan melakukan kejahatan akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Tetapi tidak usah kita bergeser jauh-jauh. Kita bukan berpindah tapi bergeser saja. Kalau misalnya sajadah seperti luasnya ini, kita ambil sebelah kanan, sebentar lagi sebelah kiri, itu juga sudah bergeser. Karena hanya wajah kita yang sempat sujud, bukan mau melangkah. Apalagi kalau ada orang sementara zikir begitu, baru saya minta maaf Ibu sekalian, baru kita langkah begini, mau ambil ke depan lagi. Hebatnya salatnya, dari sini pindah ke sana. Ya, itu namanya dipamer itu. Ya, dipamer. Jadi itu Ibu sekalian, perlu di masjid kita, Ibu, kita sujud saja di sini, baru kita bergeser sedikit. Karena bukan sebenarnya berpindah, yang al-yawman hatimu menjadi saksi. Malah keberatan ini di sini mestinya bagus, tapi kita langkai. Sama dengan kalau ada tetangga, dari sini dia undang, baru dia melangkah ke tetangga lain, dia tidak singgah. Ada apa dia tetangga? Saya kasihan tidak diundang, saya kasihan tidak dimanfaatkan dan sebagainya. Kira-kira begitu deh Ibu sekalian? Iya, gitu Ibu sekalian. Baik. Pak Ustadz, ini kita sudah banyak sekali diberikan syiar-syiar oleh Pak Ustadz terkait dengan kaitan dari Nuzul Quran dan Lailatul Qadar sore hari ini. Dan yang pastinya hari ini pasti bunda-bunda di depan saya dan juga yang ada di rumah pastinya punya banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Ustadz. Namun, sebelum kita sampaikan pertanyaan tersebut, saya mau cek lagi yel-yel kita sore hari ini. Syiar Majelis Ta'lim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Syiar Majelis Ta'lim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Luar biasa, ini sore hari masih semangat semuanya. Selanjutnya Bunda, saya boleh kasih 2 pertanyaan untuk sesi ini. Satu di sebelah kanan saya dan juga satu di sebelah kiri saya. Siap, Pak Ustadz. Silakan Bunda. Ada yang mau bertanya? Ada, sebelah sini. Boleh diperkenalkan namanya, Bunda?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Siti Asma dari Kecamatan Puatu, Majelis Taklim Babun Nur. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, singkat aja. Kenapa kalau saya lihat setiap mau masuk bulan Ramadan, banyak sekali orang yang pergi ziarah kubur. Dan setelah Idul Fitri. Jadi saya mempertanyakan apakah ini memang disunahkan atau bagaimana? Terus yang kedua Pak Ustadz, apa tanda-tanda daripada turunnya Lailatul Qadar? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya di sisi kiri. Siap. Bunda yang di tengah. Ini dari Kendari Barat. Boleh sambil berdiri Bunda, diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jumiatin Badu, Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat, Kendari Barat. Pertama, pertanyaan saya begini Pak Ustaz, karena memang ini pengalaman saya sendiri pribadi, yaitu mengenai Lailatul Qadar. Saya masih gadis pada waktu itu, kurang lebih 5 menit jam 12, pas 15 puasa. Setelah habis bangun, buang air kecil, setelah saya datang tidur, tiba-tiba itu langit-langit rumah terbuka. Dan memang saya lihat itu dengan perasaan saya, memang saya lagi bangun. Sampai di langit. Tapi itu anehnya, ada kadang-kadang biasa datang menghantui saya kayak ada sesuatu yang aneh. Dan setelah itu, para kia-kia yang ada di masjid menuju itu ke datang di rumah, ke rumah saya. Setelah itu melihat itu para imam-imam itu yang di masjid yang terjaga, yang berjaga, ibu sudah bangun? Iya, ini anak saya begini. Ada dia lihat memang terbuka itu langit-langit. Apakah ini memang sudah ciri-cirinya Lailatul Qadar atau bagaimana? Ini satu pertanyaan saya Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini sudah 2 pertanyaan yang masuk ke kita, dan pastinya ini sudah berasal dari ibu-ibu dari Pulau dan Kendari Barat. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Haja Siti Asma, terkait dengan apakah ziarah kubur itu sunnah atau bagaimana? Karena ketika menyambut Ramadan dan juga menyambut atau pada saat Idul Fitri, setelah sholat biasanya orang akan berziarah kubur. Dan juga apa sih tanda-tanda dari Lailatul Qadar itu yang mungkin juga berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu yang dari Kendari Barat. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi kalau kita mau kembali ke sejarah Ibu sekalian, bahwa awalnya itu Nabi melarang ibu-ibu karena ziarah ke kubur. Awalnya. Karena Nabi mengatakan wanita itu perasaannya ringan. Perasaannya ringan dalam arti kata suka sedih, suka menangis, dan sebagainya. Itu biasa. Tapi ternyata setelah berlangsung lama Nabi melihat awalnya ziaratul kubur haram, kemarin disunnahkan kita menziarah kubur. Iya, Ibu sekalian, karena paling tidak maknanya bahwa satu ketika akan saya seperti nanti ini. Itu yang ya seperti kalau kita berdoa Ibu sekalian. Karena ternyata begini Ibu sekalian. Jangankan itu. Misalnya kita sementara makan dengan suami atau anak. Lalu mungkin siapa yang memulai cerita tentang kehidupan keluarga masa lalu. Lalu itu dulu waktu kakek, ya, tuh, ya, nenek itu pernah situasi begini, ternyata ada yang menarik dalam arti kata ada terkesan bagi kita. Kita bercanda ini. Lalu itu sebenarnya disunnahkan kita berhenti makan baru kita membaca Al-Fatihah. Sekalian. Kalau tidak sempat ke kubur.
Tapi kalau lebih sempat kubur, dua makna. Makna pertama mengingatkan kita suatu ketika kita seperti ini. Kedua mensyarahi orang tua. Karena orang tua itu kubur itu merupakan tempatnya, rumahnya. Belum ada di surga, belum ada di neraka, ibu sekalian. Misalnya begini, sederhananya. Biasakan kita salah niat. Ya, mau pulang ke kampung ziarah ke kubur. Kan begitu? Pulang ke kampung. Kita pulanglah. Tapi setelah pulang nanti kita mau balik ke Kendari baru pergi ziarah ke kubur. Keliru itu, Bu. Yang benar itu setelah pulang ke kampung, kalau misalnya memang kita tidak sempat singgah di kubur, paling tidak besok setelah kita bangun. Tapi kalau bisa kita singgah di kubur atau misalnya agak dari jalan masih masuk kubur, kita singgah saja di pinggir jalan, kita berdoakan. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'fihuma dan sebagainya. Kita doakan. Karena niat kita dari Kendari kamu ziarah ke kubur. Tapi biasanya kita melanglang buana, tapi tidak ada di sini seperti itu, tidak ada. Tidak ada. Biasanya tidak ada. Yakin saya. Biasanya kita melanglang ziarah kepada keluarga-keluarga. Andai kata kubur itu bagaikan rumah, sedih itu orang tua. Masa anak aku lewat-lewat rumah saya tidak pernah singgah. Kan nggak masuk akal kayak itu sekalian. Masuk akal kan? Iya. Kita dari Kendari niat pergi ziarah. Tapi ternyata kita melanglang buana ziarah, nanti mau pulang ke Kendari. Baru kita singgah. Untuk saja kalau singgah, kalau tidak lagi pulang hanya sekedar. Biasa juga seperti itu. Apalagi kalau ada tiba-tiba mendesak. Jadi sebaiknya tuntunan ajaran ziarah ke kubur itu adalah kita niatkan itu. Semoga pertama itu menjadi iktibar, menjadi contoh satu ketika aku akan seperti ini. Ya, seperti ini. Maka kita doakan. Bahkan satu riwayat ibu sekalian. Doa paling mustajab, paling diijabah itu di saat kita selesai salat. Kita doakan. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin. Kita doakan juga umat Islam lain. Karena di yaumul qiyamah nanti dalam satu riwayat ibu sekalian, setelah itu ada 8 pintu surga, surgatul mawa, surgatul firdaus ya. Itu surgatul naim. Ada satu pintu itu nanti, ya ibadi, wahai hambaku yang selalu mendoakan orang, kamu di sini masuk di pip sini, bukan pip situ. Pip yang paling teristimewa. Apa sih susahnya itu mendoakan, setelah mendoakan orang, baru ditambah dengan sesama muslim. Siapa tahu tidak ada anak-anaknya yang mendoakan. Hanya mabuk di meja judi, di meja alkohol, dan sebagainya. Itu biasa terjadi, sekalian. Apalagi, saya pernah membaca satu hikmah itu. Tidak usah itu, kalian. Bulan puasa ini. Boleh kita bernostalgia. Biasa kan ada teman dulu waktu kita di SMA atau sudah mahasiswa kita akrab. Tapi jodoh, ya tidak menjadi jodoh kita. Setelah kita ingat, kita bacakan Fatihah. Ya, kan sudah istrinya orang yang baru dia meninggal. Kita bacakan Fatihah. Jadi apapun yang kita ingat. Misalnya kita sambil jalan, lalu kita ingat orang tua kita. Kita orang dikasih, Pak, kasih pinggir dulu. Paling tidak kita bacakan Fatihah. Selesai dan sebagainya. Itu pun apalagi berziarah ke kubur tujuannya itu menyatakan bahwa kita memasuki bulan suci Ramadan, kita memaksimalkan ibadah kita. Bukan selain menjadi tradisi adat-adat itu, tapi adat yang bermakna sekalian, kebiasaan bermakna. Paling tidak itu, mau masuk Ramadan ini anakku tidak pernah datang ziarah saya. Ya, karena sebenarnya itu hanya kita berpindah alam. Ya. Kita hanya berpindah alam tapi suasananya. Biasakan begini Bu sekalian, sederhananya. Biasakan kita tidur malam itu nyenyak, ngorot, tiba-tiba kita mimpi. Pergi bersama-sama dengan ibu. Biasa barangkali Pak, saya sudah mau mati nih. Saya sudah ibuku datang panggil saya. Ya kalau belum ngajalnya biar bagaimana. Biasakan begitu tuh Ibu. Biasa teman-teman yang teman kita semacam SMA atau mahasiswa dulu pergi selesai terkesan. Karena memang roh kita di saat kita mati, dalam saat kita tidur, itu roh kita keluar. Maka mungkin dia antara roh dengan roh ketemu, ibu sekalian. Ya, sama dengan itu ibu sekalian. Ya, kalau misalnya mengapa ada orang yang seperti yang ibu katakan tadi biasa itu, ya, kalau meninggal itu kita biasa lihat itu terbayang, terpampang di hadapan kita dan sebagainya. Tidak usah takut ibu. Kita bacakan saja Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid, baru kita tambah doanya. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha warhamha wa'fi wa'fu anha. Iya,
Tapi biasa kita kan berteriak, ya manusiawi kalau berteriak, wajar namanya kita perempuan juga biasa. Tapi yang paling afdal itu, ya kalau bahasa Bugisnya terima lalu kasih tamu puang, ya. Karena ada barangkali orang Inggris di sini, nih. Ya. Terima lalu, biar tidak kurang kita doa Arab dan sebagainya. Itu salah satu di antaranya. Jadi sekalian sangat dianjurkan itu intinya mengingatkan kita suatu ketika kita akan seperti ini. Yang kedua bahwa memang dianjurkan kita syarah kepada orang tua ya atau paman atau siapa saja. Justru itu kalau kita berdoa di kubur itu kita langsungkan Bu. Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbawna shighira wali jami'il muslim wa muslimat wal mu'minin. Jangan kita kikir Bu, berdoa saja kikir apalagi mau ambil uangnya, ya uang saja kita ikhlaskan apalagi hanya berdoa saja. Nah itu orang banyak mendoakan orang yang sekalian insya Allah dijamin keselamatan hidupnya di dunia, akan tetap dia hidup dalam berkeadaan tidak ada yang susah pada dirinya. Itulah ibu sekalian, ada satu kalimat hikmah mengatakan jika jaga pikiran dan perasaanmu dikala kamu sendirian, jaga kata-katamu dan luka kamu di saat kamu bersama dengan orang, maka hidup ini akan berwarna. Jadi jaga pikiran dan perasaan. Kau biasa kalau kita tidur, wah ini. Sehingga tadi saya ungkapkan ibu sekalian bahwa memang karena kita hidup di dunia, tapi kalau dalam bulan suci Ramadan kita tingkatkan iman dan takwa kita, maka kita akan menjadi muslimah yang baik. Kenapa? Karena kita selalu berdoa semoga tetap iman dikuatkan kepada kita. Itu yang share. Jadi intinya share ke kubur itu salah satu maknanya ibu sekalian. Yang kedua, ya masih ada lain. Oh ya, jadi tanda-tanda Lailatul Qadar ibu sekalian banyak macamnya. Ada biasa itu dalam suasana yang hening seperti ini, sejuk, itu biasa. Biasa juga, kenapa kok terik kok rasa-rasanya nyaman dan indah dan sebagainya. Itu tanda-tanda. Tapi jangan kita pikir bahwa kapan dan di mana saja. Bisa saja kita di laut, bisa juga di pasar, di mana-mana, atau bisa juga pagi, bisa juga siang, seperti ibu katakan tadi, bisa malam. Itu tidak ada ketentuan. Yang penting itu tadi, semoga dalam bulan puasa seperti pada sore hari ini kita dalam keadaan puasa, selain kita berpuasa meningkatkan iman dan takwa, kita juga mendapatkan ilmu. Saya selalu bilang begini Bu, di masjid itu paling ada tiga fungsinya. Fungsi ibadah, fungsi musyawarah, dan fungsi menimbal ilmu. Sehingga itu biasa bilang rata-rata majelis taklim itu di masjid. Tiga fungsi yang paling utama. Nah seperti itu sekalian. Kalau misalnya nanti kita dalam keadaan berpuasa, apalagi biasa kita dalam keadaan salat, misalnya salat duha, tiba-tiba ada suasana yang lain seperti kita ini, tidak usah kita takut, lebih dekatkan diri kepada Allah. Mungkin tanda-tanda, yang penting suasana yang beda seperti yang lain. Nah, kalau sudah berbeda seperti yang lain, di bulan suci Ramadan, alhamdulillah, semoga aku mendapatkan Lailatul Qadar. Karena bayang kita, khairum min alfi syahr. Itu yang biasa ibu sekalian. Kita kadang-kala menikmati suasana-suasana yang seperti itu. Masih banyak ibu sekalian. Kaitannya contoh-contoh yang bisa kita tanda-tanda Lailatul Qadar. Atau tiba-tiba kita dalam keadaan betul-betul khusyuk beribadah. Seperti kan biasa kita itu Bu sekalian, beribadah. Mengapa kita dianjurkan dalam beribadah itu seperti misalnya tadi salat duha. Ya, karena salat duha itu Bu sekalian 2 rakaat itu dianggap hambanya tidak lalai apabila setiap hari melakukan salat duha. Nah salat duha itu rentang waktunya jauh, antara jam 7 sampai jam 11. Karena hanya ada 3 waktu dilarang untuk salat ibu sekalian. Salat sesudah salat subuh, itulah salat ba'da subuh, salat pas tengah matahari, ibu sekalian, karena salatnya orang Yahudi, salat sesudah asar. Tidak usah kita pertanyakan itu. Karena kenapa begitu? Memang dalam satu riwayat ada makna yang tersendiri situ. Nah,
Kalau selain waktu itu sekalian, salat duha misalnya, kita ambil jam 7, setinggi dengan tombak, dan sampai jam 11. Berarti tidak masuk pas tengah hari itu sekalian. Ya. Itu kalau kita dalam hidup ini, terutama Ramadan ibu sekalian, paling tidak kalau kita tidak bisa 4, 6, 8, 10 sampai 12 rakaat, minimal 2 rakaat. Yang kita pahami bahwa salat duha saja hanya 2 rakaat, terutama dalam bulan suci Ramadan. Salat duha itu ibu sekalian, kalau 2 rakaat kita dianggap hambanya yang tidak lalai dalam hidup itu hari ini. Nah, kita tahu itu namanya lalai. Misalnya kita keluar dari pintu, ada yang kita lupa, itu lalai namanya. Ya ibu sekalian, minimal 2 rakaat. Nanti kita dianggap hambanya yang baik kalau kita cukupkan 4 rakaat. Ya, nanti kita hambanya dianggap hambanya tenang dalam hidup apabila kita cukupkan 6 rakaat. Nanti kita dianggap hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hambanya pandangannya luas, suka. Kalau bahasa Bugis mengatakan suka pasti tuju, artinya dia tidak mau rewel tentang masalah kehidupan. Nah, kalau sudah 10 rakaat, dosa yang dilakukan hamba hari itu diampuni oleh Allah seketika itu. Nah, setelah cukup 12 rakaat, maka Allah menjanjikan hambaku ini akan masukkan dalam surga. Kita tahu surga yang mana? Surgatul Firdaus, Surgatul Naim, Surgatul Maut dan sebagainya. Lalu ada yang bertanya, wih, susahnya itu pagi 12 rakaat, boleh dicicil. Ya, kita biasa ya, terutama laki-laki, hanya singgah saja mau rokok dan sebagainya, tidak salat duha baru pergi. Tapi sebaiknya itu kalau pegawai, setelah selesai makan pakaian, sebelum turun dari rumah, keluar dari rumah, kita salat sunat minimal 2 rakaat. Karena rentang waktunya sekalian, terutama. Dan ini dalam bulan Ramadan, itu kita manfaatkan itu sekalian. Saya pernah ditanya itu sekalian, bagaimana caranya Pak Haji itu? Saya bilang, boleh kita cicil kalau misalnya, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat, nanti menjelang jam 10 kita tambah lagi. Kalau ada waktu, terutama dalam bulan suci Ramadan. Apalagi sekalian, kalau kita mengaji biasa, setelah selesai mengaji, kita pergi berwudu. Apalagi kalau kita sebelum mengaji, kita sudah berwudu, kita salat sunat dulu, barang 4 rakaat dan sebagainya. Jangan juga 14 rakaat, 16 rakaat, 20 rakaat, tidak ada. Yang maksimal itu 12 rakaat, minimal 2 rakaat. Ibu sekalian. Nah, itu ibu sekalian yang kita, ada juga yang biasa kita persoalkan, karena kaitannya dengan ini. Ya, amalia Ramadan. Seperti salat witir ibu sekalian. Tidak usah itu masyarakat awam. Kita saja pandai biasa indah Allah. Kenapa kamu tidak salat witir? Oh, saya mau salat tahajud sebentar. Apa tidak boleh kita salat witir sebelum tahajud? Boleh. Kenapa ibu sekalian? Karena ada satu hadis yang menyatakan la witrani fi lailati. Tidak ada witir 2 kali. Persoalannya ibu sekalian, jangan sampai kita tidak salat witir tujuannya mau tahajud, tapi tidak tahajud, tidak witir juga. Nah, itu masalahnya. Karena hadis mengatakan la witrani fi lailati, tidak ada witir 2 kali. Kalau kita selesai sudah salat witir, ada bangun kita salat tahajud sebentar ya, mari. Tidak perlu lagi kita salat witir, karena itu hadis itu mengatakan tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Ya, sekalian. Islam ini indah sekali, sekalian. Kadang-kala kita membuat rewel sehingga kita merasa repot. Padahal ayat mengatakan yassir walatu asyir. Mudahkan, jangan persulit. Itulah hadis ayat tadi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Masuklah kamu dalam Islam itu secara keseluruhan. Indah sekali Islam ini. Hanya kadang-kala kita memperumit untuk mau mengamalkan ajaran Islam itu sekalian. Tidak usah itu sekalian. Ya, satu ketika ada seorang anak muda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku juga mau beramal, tapi aku tidak punya apa-apa. Ya, terutama bulan Ramadan kira-kira. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu tidak punya apa-apa, orang miskin, orang beramal bukan karena hartanya, boleh beramal dengan kekuatan. Kamu lihat itu tetangga, kalau ada yang perlu dibantu, bantu. Dia bilang, ya Rasulullah, akulah juga orang sakit-sakitan. Berarti tidak bisa bekerja. Tidak lama dia bilang, Rasulullah, kalau begitu kamu beramal dengan ilmu. Dia bilang, ya Rasulullah, akulah orang paling bodoh di kampung saya. Wah, tidak ada butuh harapan ini anak muda ini. Maka Rasulullah mengatakan, ya syabab, wahai pemuda, kalau ketemu kamu sesama muslim, senyum saja, itu juga ibadah dan itu juga sedekah.
Karena ada juga memang orang Ibu sekalian, kalau kita ketemu seram dong. Nah, begitu. Ya, tapi jangan juga ketemu muslim ketawa, ketemu pagar ketawa, ketemu juga kambing juga ketawa, tidak juga seperti itu. Maksudnya kita buang muka dan kita senyum, orang senang. Ya, walaupun kita dalam keadaan ya biasa. Sehingga ada orang biasa bilang, itu bapak itu marah tapi masih tetap dia ketawa. Itu biasa, ada orang seperti itu Ibu sekalian. Ada yang dia tidak senang tapi masih tetap senyum-senyum karena itu yang dia jaga dalam kehidupannya. Saya kira itu Ibu sekalian. Jadi Lailatul Qadar tanda-tanda itu banyak sekali tandanya Ibu sekalian. Apalagi kalau kita sementara baca-baca Al-Qur'an, kita baca-baca Al-Qur'an lalu ada suasana. Karena memang apa yang saya ungkapkan tadi, Al-Qur'an itu ya sifaun kulla syai'in. Al-Qur'an itu adalah obat dari segalanya Ibu sekalian. Kalau itu kita lakukan maka insya Allah hidup ini akan bermakna dan kita akan menjalani terutama bulan puasa pada sore hari ini selain kita memperingati nuzul Quran juga kita kaitannya dengan Lailatul Qadar. Karena ternyata tidak ada waktu yang pasti mengatakan kapan Lailatul Qadar turun. Tapi kalau kita memulai berpuasa Ramadan 1 sampai akhir Ramadan insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan seperti orang tua dulu. Wah, kalau mau itu 1 bulan, ya 3 kali awal Ramadan, 3 kali pertengahan Ramadan, ya 3 kali akhir Ramadan. Keliru itu sudah 1 bulan. Itu baru 9 hari itu namanya. Padahal orang yang berpuasa dalam 1 bulan itu kalau bukan 29 hari, 30 hari. Mau dapat Lailatul Qadar, puasanya tidak karuan, kemudian juga salatnya tidak begitu bagus. Dalam arti kata, dia juga jarang-jarang untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Kalau mau kita Lailatul Qadar, kita optimalkan apa kata saya tadi, bisilmi kafa, masuklah kita dalam Islam itu secara keseluruhan. Bayangkan Ibu sekalian, kita mengucapkan saja Alhamdulillah, andai kata kita bisa tahu pahalanya itu antara bumi dan langit itu semua. Jangan kita biasa kalau ada yang kaget, astaga, ditutup lagi itu mulut. Tidak ada artinya itu astaga Ibu sekalian. Yang ada adalah astagfirullah. Kita biasakan itu menyampaikan kepada anak kecil. Ditambah lagi wah. Kenapa kita tidak bilang Masya Allah, Subhanallah. Biasa itu kalau kita mau ke pasar itu keluar dari jalan ada anak lewat. Lalu wah. Mestinya astagfirullah, Masya Allah, Subhanallah. Sehingga kalimat yang keluar dari mulut kita itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat ilahi dan sebagainya. Kalau itu kita lakukan insya Allah, maka hidup ini akan menjadi nyaman Ibu sekalian. Oke. Ya, iya Pak Ustaz. Ya. Kita masih buka satu pertanyaan lagi untuk bunda-bunda yang ada di depan saya. Boleh ini satu terakhir. Dan pastinya nah itu Ibu juga biar tuh. Oke, pemirsa yang ada di rumah dan juga bunda-bunda yang berada di studio Syiar Majelis Taklim Ramadan kita hari ini. Pastinya banyak sekali sudah informasi ataupun syiar yang sudah diberikan oleh Pak Ustadz atau narasumber kita sore hari ini. Yang pastinya seluruh pemirsa dan juga bunda-bunda yang ada di sini pastinya sudah mendapatkan informasi yang sudah di rumah tadi mungkin ingin didapatkan, ingin didengarkan dan juga ingin disalurkan hari ini pastinya semua sudah ditunaikan. Dan kali ini Pak Ustadz, mungkin kesimpulan dari tema kita hari ini yang sudah disampaikan boleh sekali lagi disampaikan kepada pemirsa dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Iya, jadi kalau demikian Ibu sekalian bahwa mari kita maksimalkan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Ibadah bukan hanya ibadah wajib, tapi ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ibadah sunnah kalau mempunyai kita kelebihan, kita bersedekah, kita berinfak kepada siapa saya yang membutuhkan. Karena masih banyak sekali. Insya Allah, selain kita mendapatkan memperingati nuzul Quran, sekaligus insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Maka hidup ini akan menjadi bermakna dan insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga dan harapan kita tidak terlalu banyak. Di akhir doa kita selalu mengatakan fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah kita dapatkan apa lagi Ibu sekalian? Saya kira demikian.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita mendapatkan bimbingan, berkah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio, boleh sekali lagi mungkin kita cek yel-yel kita sore hari ini, Bunda ya. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Luar biasa, seluruh pemirsa dan juga bunda-bunda ibu-ibu yang ada di studio, kita sudah berada di penghujung syiar Ramadan sore hari ini. Boleh sama-sama kita ucapkan hamdalah Bunda. Alhamdulillahirrabbil alamin. Dan pastinya hari ini juga kami berterima kasih kepada ibu-ibu BKMT dari Kecamatan Puwatu dan juga Kecamatan Kendari Barat, dan tentunya hari ini narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Subang Fahri SH, yang pastinya sudah memberikan banyak sekali informasi terkait juga dengan kaitan nuzul Quran dan Lailatul Qadar sore hari ini. Untuk itu, kita sudah sampai di penghujung syiar Ramadan kita sore hari ini. Saya Odang mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di syiar Ramadan besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.